Saya akan menyampaikan tentang tinggallah dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Kita harus tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa itu kerajaan yang tidak tergoncangkan? Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu berbicara pribadi Tuhan. Tinggallah dalam Tuhan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu juga berbicara hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan seperti ini, inilah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di luar kerajaan Tuhan, kita akan goncang Bapak Ibu. Akan goncang. Contoh Bapak Ibu, walaupun kencang hujan, sederas apapun hujan, kalau Bapak Ibu tinggal di rumah, Anda tidak akan basah. Sekencang apapun angin di luar, kalau saudara tinggal di dalam rumah saudara, Anda tidak akan kena angin. Sekuat apapun proses yang terjadi di dunia ini, memang kita rasakan juga kalau kita tinggal di rumah, kita dengar juga anginnya. Kita dengar juga hujannya. Tetapi hujan tidak menimpa kita karena kita tinggal di dalam rumah di mana kita tinggal. Saudara dan saya, kalau saudara tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, sekuat apapun musibah, seberat apapun tekanan hidup saudara, Anda tidak akan pernah tergoncangkan. Karena setiap hari di dalam rumah itu, Anda berjumpa kepada pribadi yang bisa memberikan solusi kepada saudara. Memberikan jawaban, Anda yang sakit memberikan kesembuhan. Asal kita jangan keluar dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya begini, kalau kita keluar dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita akan tergoncang. Saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu saat ini. Mungkin saudara lagi ibadah, sesungguhnya hatimu lagi tergoncang karena ekonomi yang lagi merosot. Karena keadaan suami istri hubungan yang kurang baik. Atau karena keadaan apapun, sesungguhnya lagi tergoncang dengan masalah yang bertubi-tubi. Saya mengatakan, itu tandanya kita sudah keluar dari kerajaan itu. Kalau kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, maka kita akan tetap kuat. Karena di dalam kerajaan itu ada penyembuh. Ada tabib yang ajaib yang sanggup menyembuhkan penyakit saudara. Yang sanggup memberikan kekuatan kepada saudara. Kepada kita semua. Yang paling penting, katakan sama-sama, yang paling penting, jangan keluar dari kerajaan itu. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, sekali lagi, itu berbicara hadirat Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh tinggal dalam hadirat Tuhan, itu sesuatu yang tidak bisa akan menjadi bisa. Sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil, asal kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Hari-hari ini Tuhan sedang menggoncang langit dan bumi. Segala sesuatu sedang digoncang. Sekarang ini masih cuma bumi yang digoncang. Tidak lama lagi juga langit akan digoncang. Kalau langit sudah digoncang, bumi digoncang, wow, itu mengerikan, second coming. Tuhan akan segera datang. Tidak lama lagi itu akan terjadi. Oleh sebab itu mari terus kita mawas diri, menjaga diri kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, kita baca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 1, 2, 3. Ketahuilah pada hari-hari terakhir, akan datang masa-masa yang sukar. Betul tidak Bapak Ibu? Sedang terjadi hari-hari ini masa-masa yang sukar. Kalau boleh kita jujur, pandemik ini belum berlalu. Secara wujud mata, jasad mata memang lagi meningkat. Di kota Jambi pun termasuk sudah mulai zona merah. Di mana-mana sudah mulai orang ketakutan. Ada yang dikatakan datang dari India, jauh banget dari India datang ke tempat ini. Saya nggak tahu naik apa, jalan kaki atau naik kapal laut. Tetapi banyak orang hari ini ketakutan. Mulai orang sibuk hanya memperbincangkan corona. Orang yang tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dengar Bapak Ibu, walaupun dia sedang tergoncang sebenarnya, perkataannya tetap perkataan firman. Semakin Anda sering memperkatakan yang buruk, maka semakin buruklah keadaan kita.
Semakin sering Anda memperkatakan tentang corona, lama-lama juga kita makin ketakutan. Akhirnya kita bisa juga imun tubuh kita merosot. Akhirnya kita bisa kena virus corona. Mari sungguh-sungguh kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Karena hari-hari ini lagi susah, lagi sukar Bapak Ibu. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Ibrani 12, 26 sampai 29. Kita baca sama-sama, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ingat, sekarang ini yang digoncang masih cuman bumi. Tidak lama lagi langit akan digoncang. Kalau langit digoncang itu hari-hari yang sangat mengerikan. Tetapi saya sangat percaya firman Tuhan, ya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya. Ini janji Tuhan. Kenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Katakan, angkat tangan saudara. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya. Ini janji Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Tuhan berjanji Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Kemenangan itu berbicara perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Sekalipun diizinkan langit dan bumi digoncang, tetapi janji Tuhan, ya dan amin. Semuanya firman-Nya harus digenapi. Sekalipun digoncang, janjinya ya dan amin bagi umat-Nya yang selalu tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Dikatakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dengar, supaya tetap tidak tergoncangkan. Saya berdoa semua kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayat 28 kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tahan dulu. Garis bawahi sungguh-sungguh. Tanamkan di hati saudara. Bukan cuma hari ini, tapi setiap waktu katakan kepada dirimu sendiri, katakan bagi rumah tangga saudara, bagi bisnis saudara, bagi usaha saudara, katakan, aku tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. 2, 3. Aku tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena firman Tuhan berkata, jadi karena kita adalah kita semua menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau orang yang tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, artinya gini, orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, orang yang senantiasa kesukaannya di dalam hadirat Tuhan, yang dilakukan adalah, baca terus-terusnya,
marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Orang yang tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, artinya gini, orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam dia, orang yang senantiasa kesukaannya tinggal dalam hadirat Tuhan, lihat nih, kesukaannya mengucap syukur. Kesukaannya mengucap syukur. Kalau saudara datang dari rumah, persiapkan diri saudara beribadah dengan ucapan syukur. Suami istri, rumah tangga, naikkan ucapan syukur. Berbisnis, berusaha, banyak bersyukur. Melayani dengan ucapan syukur. Jauhlah sungut-sungut dari hidup kita. Sudah kita lihat kok, Alkitab sudah memberikan contoh bagi kita. Bagaimana umat pilihan Tuhan, maaf Bapak Ibu, umat pilihan Tuhan itu orang Israel. Kita ini Israel rohani, kita ini cangkokan saudaraku. Yang asli anaknya ya dia. Kita ini cangkokan melalui penebusan darah Yesus. Yang kandung itu sebenarnya mereka. Mereka aja gara-gara dosa bersungut-sungut. Jangan anggap remeh loh Bapak Ibu kalau Anda ngomel. Terlampau mudah hari ini orang ngomel, dikit-dikit ngomel. Lampu merah lama ngomel, padahal lampu merah itu gak pernah berubah. Anda yang sering pepet dalam waktu. Belum pernah lampu merah berubah kecuali rusak. Kalau rusak Departemen Perhubungan pasti perbaiki. Tetapi kesukaan orang hari ini ngomel. Dikit-dikit ngomel. Orang Israel seharusnya, saya katakan cukup mereka 12 jam. Kalau mereka naik bus dari Mesir ke Kanaan, kalau mereka konsisten mereka naik mobil 12 jam sampai Bu, sampai Pak. Tetapi fakta berkata 40 tahun mereka berputar-putar. Gara-gara apa? Gara-gara dosa sungut-sungut. Hari-hari ini orang menganggap dosa sungut-sungut itu biasa. Kalau Anda terlampau sering bersungut-sungut, marah, menyalahkan keadaan, tidak bisa menerima keadaan yang terjadi, maka keadaan kita akan semakin buruk. Kalau orang bersungut-sungut, maka kemarahan akan menguasai hidupnya. Kalau kita terus-menerus marah, jengkel dalam hati kita, maka secara fisik, maka imun tubuhmu dan tubuhku akan turun. Virus corona mudah masuk. Tetapi orang yang suka mengucap syukur, imun dan imannya makin kuat. Karena Alkitab berkata di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang nemboru dan bapauda. Bukan cuma tulang, bibi pun menjadi kering. Semangat yang patah itu berbicara apa? Marah, menyimpan kesalahan terus di hatinya. Jengkel terus sama orang. Marah terus melihat keadaan. Padahal yang benar itu naikkan syukur. Bersyukur itu mudah? Memang sulit tapi harus kita lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba kita baca 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Coba lihat Bapak Ibu. Mengucap syukurlah waktu harga sawit naik. Tidak ada. Waktu harga sawit lagi turun, lagi drop. Akhirnya yang kita, mungkin yang harus kita bayar nggak bisa bayar. Tetap Tuhan suruh bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Bukan karena ditolong Tuhan kita bersyukur. Tetapi banyak orang ditolong Tuhan dulu, keadaannya baik dulu baru bisa bersyukur. Yang benar itu karena bersyukurlah kita ditolong Tuhan. Karena kita mengucap syukurlah kita ditolong Tuhan. Definisi mengucap syukur yang paling sederhana. Coba, ini definisi mengucap syukur.
definisi mengucap syukur ini. Jadi mengucap syukur ini bukan satu lagu yang keren lagunya dan enak dinyanyikan. Oh, udah selesai satu lagu, udah bersyukur saya. Kapan kau bersyukur? Udah kunyanyikan 2 lagu ucapan syukur. Itu lagu, bro. Ucapan syukur itu adalah satu keputusan yang harus kita ambil. Apapun yang terjadi, mulut kita akan tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Orang yang bersyukur itu akan senantiasa berkata begini. Angkat tangan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Arti mengucap syukur itu bukan sebuah kata-kata yang indah. Atau mungkin Bapak Ibu punya Facebook, lalu Anda buat statusnya, mengucap syukur dalam segala hal dan enak dipandang orang. Gara-gara statusmu, orang lain diberkati. Tetapi engkau sendiri yang membuat status bersungut-sungut. Sering orang seperti itu menjadi Kristen calo. Gara-gara status Facebook kita, Instagram kita. Orang lain diberkati, tetapi kita sendiri yang membuat marah terus. Bersungut-sungut terus, itu akan membuat iman dan imun tubuhmu makin merosot. Tetapi kalau kita mengucap syukur, itulah yang menarik hati Tuhan untuk ada di pihak kita. Betapa pentingnya hari ini kita mengucap syukur Bapak Ibu. Jangan budayakan bersungut-sungut. Orang yang bersyukur itu akan bisa menerima keadaan apapun. Justru ucapan syukur sejati bukan waktu bisnismu lagi mantap, lagi terpuruk, tetaplah berkata Tuhan baik. Kita nggak bersyukur kita sakit. Kalau ada orang berkata begini udah kena kanker dia, terima kasih Tuhan aku kena kanker. Bodoh dia, maaf. Tetapi yang Alkitab ajarkan dalam keadaan sakit tetap kita harus berkata Tuhan Yesus baik. Itulah definisi mengucap syukur. Semakin Anda bersyukur, pelan-pelan Tuhan akan memperbaiki ekonomimu. Semakin Anda mengucap syukur yang sedang sakit, maka sel-sel tubuhmu makin lama makin baik. Makin baik. Jangan salahkan keadaan. Keadaan gak pernah salah. Yang salah itu yang membuat keadaan. Siapa? Ya kita sendiri. Keadaan baik atau tidak, itu tergantung daripada respon kita dalam menghadapi tekanan hidup hari-hari ini. Alkitab jelas berkata, orang yang tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kesukaannya mengucap syukur. Katakan amin. Perlu kita budayakan mengucap syukur. Ingat Bapak Ibu, bersyukur itu bukan sebuah lagu atau 2 buah lagu. Tapi bersyukur adalah berani mengambil keputusan apapun yang terjadi. Tuhan Yesus tetap baik. Yang setuju tepuk tangan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia. Kalau kita melihat begini, Tuhan dari surga melihat, wow, Timoria, keren banget kamu. Ling-ling, luar biasa. Kamu udah begini, luar biasa. Kamu keren kata Tuhan. Kenapa? Yang keren di mata Tuhan adalah orang Kristen yang suka mengucap syukur. Bukan nyalahkan keadaan dan nyalahkan orang lain.
Semakin Anda menyalahkan orang lain, maka orang lain itu akan semakin ganas buat saudara. Orang lain itu mungkin salah, walaupun orang lain salah. Kalau orang bersyukur, dia akan melihat itu baik. Orang yang bersyukur akan berpikiran positif. Dia akan berpikir, terima kasih kau izinkan orang seperti ini membentuk saya. Maka kemanapun engkau berjalan, hatimu akan tetap tenang. Dan orang yang hidup dalam pengucapan syukur tidak punya musuh. Pertanyaannya, dimusuhi tidak? Iya, dimusuhi. Jangankan kita, Tuhan Yesus sendiri perfect Tuhan. Dia tidak ada cacat seutil pun. Dia sempurna. Dia tidak hanya dimusuhi, sampai disalibkan. Kalau Tuhan yang kita sembah mengalami itu, orang-orang yang mengikut dia harus mengalami apa yang dialami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pribadi yang berlimpah dengan ucapan syukur. Dia ditampar, pak. Dia diludahi, ditertawakan dia. Yang mentertawakan dia 3 hari sebelumnya orang yang memuji dia. Sebelum dia dilempari dengan batu. Yang melempar itu 3 hari sebelumnya berkata, Hosanna, Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bentar lagi, salibkan dia, orangnya sama. Makanya Alkitab berkata, dari mulut yang sama keluar berkat dan keluar kutuk. Percis kayak kita. Kau lagi ibadah begini, ku sembah kau, ku sembah kau. Nanti di bawah tukang parkir pak. Tahu kamu udah jemaat lama saya di sini? Enggak perlu. Justru buktikanlah orang yang mengucap syukur, orangnya bermurah hati kepada orang-orang tidak mengenal Tuhan. Nanti bukan karena hanya 2.000, 5.000, tetapi waktu engkau sudah kasih 2.000, buka kacamu selebar-lebarnya. Makasih Pak ya. Biar mereka mengatakan orang Kristen itu sui, bagus, baik. Puji Tuhan. Komentar para tukang parkir di bawah. Seluruh jemaat ceria, orangnya baik-baik. Baik-baik betul. Dan saya harus bertanya itu kepada mereka. Karena setiap hari kita membangun hubungan. Orang yang senantiasa hidup dalam pengucapan syukur, masalahnya juga banyak. Banyak. Tetapi kalau dia mengucap syukur, masalah yang banyak akan diganti dengan berkat. Ratapan berubah menjadi tari-tarian. Duka cita berubah menjadi sukacita. Siapa yang melakukannya? Sumber sukacita. Namanya Tuhan Yesus. Katakan amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. 3 hari yang lalu saya ketemu dengan satu orang keluarga. Bukan satu orang satu. Satu keluarga, jangan salah bahasa. Kami ketemu di bawah, di ngopi ceria. Kami ngobrol di situ. Lama sudah nggak ketemu. Di situ ketemu dengan dia, katanya sama istri saya, Eda katanya gitu loh. Langsung juga dibalas, Eda. Mereka main-main Eda. Saya langsung ketemu suaminya, Lae. Dibalas, Lae, kami main Lae-Lae. Lalu kami lihat anaknya, dulu masih kecil di Happy Holy Kid. Sekarang hanya sudah gede. Ya ampun, gede banget, gak terasa. Saya bilang begitu. Siapa bilang gak terasa? Bagi Bapak gak terasa, bagi saya terasa. Biayanya besar. Handphone yang murah gak mau, harus biayanya besar katanya. Oh, itu urusan Anda dalam hati saya pada waktu itu. Lalu saya mulai ngobrol-ngobrol dengan dia. Udah tamat belum dia? Sudah. Lalu saya tanya, mau kemana nanti? Kalau gak ambil akpol, dokter. Coba tanya sama anak. Saya bilang gini, maunya kamu apa? Mau dokter. Yes. Bagus. Saya bilang, kamu pasti jadi dokter.
Bagaimana caranya? Saya bilang sama mamanya. Karena anak laki-laki dekat dengan maknya. Yaudah. Lalu saya bilang sama dia. Gini, saya bilang sama mamanya. Sini bu. Tiap hari kamu harus berkata kepada anakmu. Tuhan terima kasih. Anakku sudah jadi dokter. Sempat dibilang, tidak mungkin lah, belum dah. Masa bisa jadi dokter ini? Jangan remehkan anak. Katakan tiap hari, Tuhan terima kasih, anakku sudah jadi dokter. Tuhan terima kasih, anakku sudah jadi dokter. Hari ini, besok tiap hari begitu. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Terima kasih, anakku sudah jadi dokter. Tiba-tiba tetangganya melihat dia, ibu ini udah gilo katanya. Anaknya masih SMA tapi dia berkata anaknya dok. Karena dunia tidak bisa melihat iman. Iman itu hanya milik Tuhan dan anak-anak Tuhan. Perkataan iman itu adalah perkataan ucapan syukur. Iman belum dilihat tapi ada. Kalau setiap hari ibu berkata kepada anakmu, terima kasih Tuhan. Terima kasih anakku sudah jadi dokter. Saya jamin dia pasti berhasil. Karena perkataanmu. Coba saya bilang sama ibu-ibu tenang. Kalau handphonemu pengen ganti, tiap hari ngomong sama suamimu. Papi terima kasih ya buat handphone yang baru. Suami kan pakai logika, pasti dia berpikir begini. Apodio. Besok ketemu lagi, papi terima kasih buat handphone yang barunya. Lama-lama suaminya bilang begini, Mi, psikiater yuk. Besok ketemu lagi, Pi, kamsia ban-ban loh. Terima kasih mau lihat buat handphone barunya. Belum diterima, tapi udah berterima kasih kepada pasangannya. Lama-lama malam-malam suaminya periksa handphone istrinya. Betul memang jadul. Dan akhirnya si istri mendapatkan handphone. Kayak pas ini. Tadi pagi saya kasih contoh ini. Moga-moga saya dapat kue. Dengar, suatu saat saya ketemu dengan Pak Kepas. Di roti Simon, promosi nih. Harus saya bilang sama Pak Simon nanti nih, 2 kali nih saya khotbahkan. Lalu ketemu saya di sana. Saya buru-buru. Nih. Pak Kepas, gimana kabar? Karena dia orang Jawa Medok, baik-baik adanya. Dengan gaya Jawanya kan, baik-baik adanya. Saya bilang, abang mau kemana? Saya mau pergi, buru-buru. Tunggu sebentar bang, tunggu sebentar. Saya mau ada titipan buat anak-anak. 1 ton roti. Kira-kira begitu. Dia berjanji sama saya. Belum saya terima, dia hanya berjanji. Tapi saya bilang, Mas Kepas terima kasih loh buat rotinya. Pergi saya, lari saya. Saya tanya, dapat roti enggak? Sudah dapat roti belum? Doamu sudah dijawab belum? Belum kan? Lakukan ini. Lalu besok ketemu lagi. Besok ketemu di kantor. Mas Kepas terima kasih loh buat rotinya. Dia sendiri sudah lupa. Terima kasih buat rotinya. Ya ampun, roti. Ngomong dia sama istrinya, Mami, rotinya belum dibeli. Besok lagi ketemu. Mas, terima kasih loh buat rotinya. Terima kasih ya, kamu baik sekali. Membuat dia sesak, membuat dia berpikir terus. Lama-lama dibilang gini sama istrinya, Mi, daripada Pak Gembala minta roti terus, ya udah mendingan kasih aja. Ayo. Terserah kamu, terserah Kepas mau bilang saya nyusahin kamu, terserah kamu. Tapi Tuhan gak pernah merasa disusahin. Tapi kata-kata saya yang baik, terima kasih loh Mas Kepas. Karena bukan saya yang minta, Anda yang berjanji sama saya. Ini rotinya, Tuhan berjanji akan memberkati saudara. Tuhan berjanji akan menyembuhkan penyakit saudara. Tuhan berjanji akan memberkati rumah tangga saudara. Bisnis kita, Dia yang berjanji. Dia yang berjanji, bukan kita yang minta,
Tapi Dia yang berjanji. Ingat, Dia yang berjanji. Katakan amin. Bukan kita yang minta. Tuhan yang berjanji akan memberkati kita. Tuhan yang berjanji akan menjawab doamu, mendengar doamu. Tetapi kalau setiap hari kita perlu, walaupun belum dapat apa yang kita doakan, bilang sama Tuhan, seperti saya dengan Mas Kepas, terima kasih loh. Berarti saya tiap hari membangun hubungan dengan Dia. Saya ketemu dengan Dia tiap hari. Kalau setiap hari Anda ketemu dengan Tuhan, kau ucapkan syukur buat yang tidak baik, tapi perkataanmu percaya itu baik, maka yang tidak baik akan menjadi baik. Maka baiklah keadaanmu. Di masa-masa sulit ini, Tuhan akan menggenapi janjinya bagi kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Angkat tangan kita. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan amin. Sangat powerful, sangat kuat makna ucapan syukur. Saya tahu di masa-masa sulit ini, mungkin ada pokok-pokok doa yang sudah kita utarakan sama Tuhan dengan rapi, belum dijawab Tuhan. Bukan Tuhan tidak menjawab, tapi mungkin Tuhan berkata, tunda dulu anakku. Bapak Ibu juga kan pernah menunda permintaan anak saudara. Waktu saudara berjanji sama anak, tapi ditunda. Maaf, itu kesesakan buat anak. Tapi kalau anak itu pintar-pintar ngambil hati papa mamanya, maka penundaan akan diganti dengan pembuktian. Akan segera dijawab. Karena anak itu tahu mengambil hati papanya. Saya mau katakan buat jemaat GBI Ceria, pintar-pintarlah di masa sukar ini kita ngambil hati Tuhan. Tiap hari harus ngobrol sama Tuhan. Jangan sampai nggak ngomong sama Tuhan. Harus ngomong sama Tuhan tiap hari. Ajak dibicara. Ada lagi stres, ajak dibercanda. Roh Kudus itu pribadi yang lembut, bisa diajak bercanda. Dia juga pribadi yang bercanda, dia suka guyon. Dia lembut dan manis. Dia pribadi yang hebat. Katakan amin. Dan yang terakhir, dikatakan Bapak Ibu, orang yang tinggal dalam kerajaannya tidak tergoncangkan. Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 28, dikatakan di samping kita menaikkan ucapan syukur, maka dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Orang yang sungguh-sungguh tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan Bapak Ibu. Lihat, kesukaannya beribadah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu berbicara ibadah. Perbaiki ibadah kita. Saya hanya mau luruskan. Jangan pernah mulut kita berkata, di gereja itu ada virus corona. Salah. Di gereja ada Tuhan. Selagi pemerintah juga perwakilan daripada Tuhan, betul lah. Kalau pemerintah masih perbolehkan kita ibadah, kenapa kita takut beribadah? Saya sedih hati melihat kalau orang beribadah takut, tapi tempat mie pangsit rame terus. Jam tos rame terus. Daerah Sipin itu gak pernah sepi. Cari uang kita bisa. Tapi kenapa cari Tuhan tidak bisa? Kalau kita sudah memberanikan diri untuk cari nafkah, lebih beranilah kita untuk cari Tuhan. Karena uang gak bisa menjamin kita, tapi Tuhan menjamin hidupmu sekarang dan akan datang.
Karena itu sungguh-sungguh beribadah. Selagi masih ada waktu untuk beribadah, jangan tinggalkan persekutuanmu beribadah. Ada orang terlampau sering berkata, aku ibadah online. Memang betul di ibadah online, on dia tapi dengan yang lain. On juga dia on tapi dengan yang lain. Sikap orang dalam beribadah aneh-aneh dalam ibadah online. Sambil dia beribadah sambil minum kopi. Lagi dia beribadah belum mandi masih pakai daster. Bayangkan. Walaupun ibadah online tetaplah beribadah hormat dan takut. Karena dikatakan tadi kita perlu hari ini beribadah disertai dengan rasa hormat dan takut. Coba bayangkan bagaimana sih mendefinisikan hormat dan takut. Cobalah kalau komandan lewat, bagaimana bawahan? Ini ada Pak Marpaung, baru pulang dari Jakarta tadi Pak ya. Kalau Kapolda lewat, gimana Pak Marpaung? Lalat lewat, udah lewat di sini lalat. Itulah prajurit. Karena komandan lewat. Tapi Kristen now, Yesus sudah ada di tempat ini. Sebelum kita hadir, Yesus sudah tinggal di tempat ini. Mulai tadi dia menikmati, melihat jingok kita siko-siko. Dilihat Bapak Ibu satu-satu bagaimana caramu beribadah. Sambil beribadah, sambil main handphone. Sambil beribadah, narik sana, narik sini. Terserahlah. Tapi menurut saya kita perlu beribadah disertai dengan rasa hormat dan takut. Kenapa kita perlu beribadah hormat dan takut? Lihat ayat 29. Ayat 29. Sebab Allah itu adalah dengar. Ini penting. Kenapa saudara dan saya perlu hormat dan takut sama Tuhan beribadah? Karena Tuhan itu api yang menghanguskan. Jangan kita pikir dia Allah yang penuh kasih, sabar, penyayang, murah hati. Betul. Tapi ada saatnya kedisiplinannya, keadilannya ditegakkan. Dia juga api yang menghanguskan. Dia siap menghukum orang yang main-main. Kalau kita sebagai orang tua, anak kita enggak. Kalau gara-gara gadget, dia makin terpuruk nilainya. Ambil gadgetnya, betul gak? Gara-gara ini kau jadi jelek nilaimu. Menyakitkan buat seanak. Tapi suatu saat pun Tuhan akan seperti itu sama kita. Selama engkau beribadah, kulihat engkau enggak ada rasa hormat. Enggak ada rasa takut. Cobalah beribadah itu hormat dan takut. Kalau lompat, injak iblis, injak iblis. Jangan fokus kepada asam uratmu. Asam urat, Pak gimana menginjak? Di dalam sepatu udah bengkak. Semakin kita fokus dengan asam urat, maka bukan asam urat lagi yang kambuh, urat saraf. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Katakan amin. Ayo saya mengajak, beribadahlah disertai dengan rasa hormat dan takut sama Tuhan. Kalau orang takut itu gini, kalau aku begini nanti marah enggak ya Tuhan ya? Gitu loh. Katakan amin. Kita berdiri bersama-sama. Keluaran 23 ayat 25 dan 26. Inilah yang akan Tuhan sediakan bagi jemaat di tempat ini. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah, maka ini akan terjadi. Tolong ini menjadi rema, ini menjadi rema buat saya. Dan ini terus saya perkatakan buat jemaat. Kita baca bersama-sama 23 dan 26, aminkan. 23, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Lihat, kalau orang sungguh-sungguh beribadah, apa upahnya? Maka ia akan memberkati roti makananmu. Dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Katakan dulu amin buat Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat dia. Amin. Diberkati rotimu, roti makananmu, air minumanmu. Penyakit dijauhkan dari tengah-tengahmu. Yang sakit disembuhkan. Katakan amin. Tidak hanya itu, lihat ayat 26. 23. Tidak akan ada di negerimu. Negerimu bisa rumah tanggamu, bisnismu. Tidak ada di negerimu apa?
Perempuan yang keguguran atau mandul, tahan dulu. Saya berdoa, saudara yang bergumul buat keturunan, tiap hari seperti yang tadi, terima kasih Tuhan, istriku sudah hamil. Terima kasih istriku sudah hamil. Lama-lama hamil. Ya betul. Yang berkeluarga ya, jangan pula yang gadis. Ini bahaya Bapak Ibu. Yang berkeluarga, hamil ya suami sendiri. Jangan salah ya, jangan diplesetkan. Maka dikatakan, tidak akan ada lagi perempuan yang keguguran atau mandul. Ini tidak hanya kandungan. Saya perkatakan buat jemaat ceria, bisnismu tidak lagi yang gugur, tidak lagi yang mandul, tapi bisnismu melahirkan bisnis yang baru. Oleh karena ucapan syukurmu, katakan amin. Sudah diberkati roti makanan, dikasih air, dijauhkan dari sakit penyakit, bahkan yang mandul dibuat menjadi melahirkan anak, melahirkan keturunan, melahirkan bisnis. Tapi yang terakhirnya, ini yang aku suka. Saya bilang Tuhan itu baik. Tuhan bilang, aku akan menggenapkan apa? Tahun umurmu. Artinya gini, ku berikan engkau umur panjang. Umurmu panjang, tapi jangan sakit-sakitan. Umurmu panjang, tapi sehat. Amin. Luar biasa. Umur panjang, tapi sehat. Bebas makan. Tapi tetap dikontrol. Tapi apa saja boleh makan. Kita sudah lihat gubernur kita yang lama Pak Sayuti, betul lah? Itu salah satu peringatan buat kita. Dia gubernur, betul? Pasti yakin, pasti tahu itu. Dia orang kaya. Tetapi sampai dia meninggal, dia hanya bisa makan makanan bubur, nggak boleh pakai garam. Bubur tawar. Itu terus yang dimakan. Lama-lama, holanda bubur, holanda bubur. Bubur terus katanya. Tetapi itulah karena penyakit. Dan yang menyedihkan, dia mengalami penyakit pengapuran yang sangat luar biasa. Kita nggak sebanyak dia duitnya. Tapi kita masih bisa di tikar atau di spring bed. Walaupun merek tertentu. Dia tidurnya sampai dia meninggal hanya di atas kayu triplek. Sebab kalau dia tidur berlekuk dikit, maka tulang-tulangnya akan rapuh patah. Jadi dia harus tidur tempat yang rata. Tempat tidurnya adalah triplek atau papan. Lebih bahagia dia atau kita? Kita. Naikkan syukur. Naikkan syukur. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.